Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Nabila dengan NIM 230405000012 dari kelas C Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan terapeutik dan karakteristik serta masalah konseling. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hubungan terapeutik. Apa sih hubungan terapeutik itu? Nah, hubungan terapeutik atau therapeutic relationship adalah inti dari proses konseling dalam psikologi. Ini merujuk pada hubungan profesional antara konselor dan konseli yang dibangun dengan tujuan menciptakan ruang aman, suportif, dan kolaboratif agar konseli bisa mengeksplorasi masalah, emosi, dan perilaku mereka dengan terbuka. Hubungan terapeutik ini bersifat intensional, artinya sengaja dibentuk untuk mendukung proses penyembuhan psikologis konseli. Dalam hubungan ini, konselor bukan hanya berperan sebagai pendengar saja, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan. Kualitas hubungan ini sangat menentukan keberhasilan terapi karena menjadi dasar kepercayaan, eksplorasi, dan keterbukaan. Adapun komponen utama hubungan terapeutik, yang pertama ada empati. Empati ini berarti konselor mampu merasakan dan memahami pengalaman emosional konseli tanpa harus mengalaminya sendiri. Bukan sekedar bersimpati, tetapi benar-benar mencoba masuk ke dalam dunia subjektif konseli. Empati ini membuat konseli merasa tidak sendirian, dan ini memperkuat kepercayaan mereka terhadap proses. Yang kedua ada keaslian. Nah, keaslian ini menunjukkan bahwa konselor bersikap jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan identitas profesionalnya di balik topeng formalitas. Seorang konselor yang autentik itu mampu menunjukkan emosi secara proporsional dan menjadi manusiawi, bukan robot terlatih. Yang ketiga ada penerimaan tanpa syarat. Konselor perlu menerima konseli apa adanya tanpa menghakimi, meskipun mungkin tidak setuju dengan pilihan hidup atau nilai-nilai yang dianut oleh konseli. Sikap ini membuat konseli merasa aman dan bebas mengekspresikan diri. Yang keempat ada kepercayaan. Konseli harus percaya bahwa konselor akan menjaga rahasia, tidak akan menyakiti, dan memiliki kemampuan yang profesional. Tanpa kepercayaan, hubungan terapeutik tidak akan berkembang dan konseli akan sulit terbuka. Yang kelima ada aliansi kerja atau working alliance. Ini mencakup kesepakatan bersama mengenai tujuan terapi, peran masing-masing, serta teknik atau pendekatan yang digunakan. Aliansi kerja ini memastikan bahwa konselor dan konseli bekerja sebagai satu tim. Hubungan terapeutik tidak terbentuk secara spontan. Ia berkembang melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pengenalan. Di sini konselor memperkenalkan dirinya, menjelaskan tujuan dan batasan terapi, serta menciptakan suasana yang aman bagi konseli. Yang kedua ada tahap membangun kepercayaan. Nah, di sini konselor menunjukkan empati dan penerimaan agar konseli bisa mulai merasa nyaman untuk berbagi. Yang ketiga ada tahap pendalaman. Relasi menjadi lebih kuat dan konseli bisa mengeksplorasi isu yang lebih sensitif. Intervensi juga bisa mulai dilakukan lebih intens. Yang keempat atau yang terakhir ini ada tahap penutupan. Hubungan diakhiri dengan evaluasi kemajuan dan pembicaraan mengenai bagaimana konseli
melanjutkan proses pertumbuhan secara mandiri. Kualitas hubungan terapeutik dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan. Nah, diantaranya faktor-faktor tersebut, yang pertama itu ada keterampilan interpersonal konselor, seperti kemampuan mendengarkan secara aktif, mengatur ekspresi wajah, dan merespon dengan empati. Yang kedua ada kepribadian dan gaya komunikasi. Baik dari konselor maupun konseling, tidak semua kombinasi ini bisa cocok. Terkadang konseling merasa tidak cocok secara pribadi dengan konselor. Yang ketiga, perbedaan budaya atau nilai. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Konselor perlu sensitif terhadap budaya. Yang keempat, ada masalah pribadi konseling. Nah, konseling dengan masalah kepercayaan atau trauma relasional bisa kesulitan dalam membangun hubungan, sehingga mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Yang terakhir ada etika dan profesionalisme. Konselor yang melanggar batas atau kurang etis akan merusak kepercayaan konseling. Pembahasan selanjutnya ada karakteristik dan masalah konseling. Nah, memahami karakteristik dan masalah konseling ini sangat penting dalam proses konseling. Konselor perlu bersikap empatik, sabar, serta terbuka dalam memahami latar belakang dan kondisi psikologis setiap konseling. Dengan memahami siapa konseling itu dan apa yang mereka alami, konselor akan lebih mudah membangun hubungan yang kuat dan memberikan bantuan yang tepat. Setiap konseling memiliki keunikan masing-masing yang harus dipahami oleh konselor agar proses konseling berjalan efektif. Nah, keunikan-keunikan tersebut, yang pertama ada keunikan kebutuhan. Nah, setiap konseling ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan teori Abraham Maslow, kebutuhan tersebut, yang pertama ada kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman seperti perlindungan dan stabilitas. Yang ketiga ada kebutuhan sosial seperti kasih sayang dan relasi sosial. Yang keempat ada kebutuhan harga diri seperti pengakuan dan penghargaan. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi penuh. Selanjutnya ada keunikan kepribadian. Nah, kepribadian ini merupakan gabungan sifat, sikap, dan perilaku yang membedakan satu individu dengan yang lain. Nah, perilaku ini ada yang tampak dan bisa diamati, dan ada juga yang tidak tampak seperti yang terjadi di dalam diri dan tidak mudah untuk dilihat. Yang ketiga ada keunikan intelijensi. Nah, intelijensi ini merupakan kemampuan mental umum yang bersifat laten atau potensial. Konseling dengan intelijensi tinggi cenderung cepat, kreatif, dan analitis dalam berpikir. Yang keempat ada keunikan bakat. Nah, keunikan bakat ini merupakan kemampuan khusus di bidang-bidang tertentu seperti bidang seni, olahraga, maupun matematika. Nah, bakat yang berbeda ini memerlukan pendekatan konseling yang berbeda-beda pula. Yang kelima ada keunikan motif dan motivasi. Nah, motif ini merupakan dorongan dalam diri untuk bertindak, sedangkan motivasi ini merupakan faktor penggerak yang berasal dari dalam atau dari luar. Nah, konseling dengan motivasi tinggi cenderung lebih aktif dalam proses konseling. Yang keenam ada keunikan minat. Nah, keunikan minat ini merupakan ketertarikan pada aktivitas tertentu seperti hobi ataupun cita-cita. Yang ketujuh ada keunikan perhatian.
Ini merupakan fokus pikiran pada suatu hal tertentu. Tingkat perhatian berbeda-beda dan mempengaruhi proses konseling. Yang kedelapan ada keunikan sikap. Nah, sikap ini merupakan kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi dalam cara tertentu. Misalnya ada konseling yang terbuka dan mudah berbicara. Nah, ada juga yang lebih tertutup. Yang kesembilan ada keunikan kebiasaan. Nah, ini merupakan pola perilaku yang terus diulang dan menjadi ciri khas. Misalnya, terbiasa datang terlambat, menunda tugas, ataupun selalu menyapa orang lain dengan ramah. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah konseling. Masalah yang dibawa konseling ini umumnya bersifat emosional dan dapat mengganggu keseharian mereka. Nah, jenis-jenis masalah tersebut yang pertama ada masalah kecewa. Masalah ini timbul karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Bila berlarut-larut, bisa menyebabkan frustasi dan keresahan emosional. Yang kedua ada masalah frustasi. Nah, ini bentuk lanjut dari kekecewaan disebabkan karena kegagalan dalam mencapai sesuatu. Gejalanya ini menurunnya semangat, kehilangan kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada masalah kecemasan, yaitu keadaan emosional yang tidak nyaman dengan perasaan takut atau cemas yang tidak jelas penyebabnya. Nah, kecemasan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada state anxiety, yaitu kecemasan sementara karena situasi tertentu. Dan trait anxiety, kecemasan yang menjadi sifat dari kepribadian. Nah, selanjutnya ada masalah stres. Stres ini merupakan ketegangan psikologis yang muncul ketika seseorang merasa tidak mampu menghadapi tuntutan. Penyebabnya bisa karena tekanan sosial, konflik batin, atau peristiwa traumatik seperti bencana ataupun kekerasan. Selanjutnya ada masalah depresi. Nah, ini merupakan keadaan emosi negatif yang mendalam dan berkepanjangan. Ciri-cirinya itu seperti kehilangan semangat hidup, merasa hampa, menarik diri dari lingkungan. Nah, ini memerlukan perhatian yang lebih serius, bahkan bisa memerlukan penanganan medis. Yang keenam ada masalah konflik. Nah, ini terjadi ketika seseorang menghadapi dua atau lebih pilihan yang bertentangan. Bisa berasal dari dalam diri, yaitu konflik batin, ataupun lingkungan, yaitu konflik interpersonal. Nah, selanjutnya ada masalah ketergantungan. Masalah ketergantungan ini seperti konseling yang tidak mandiri dan cenderung bergantung pada orang lain untuk membuat keputusan ataupun menyelesaikan tugas. Nah, ini bisa menimbulkan masalah dalam perkembangan pribadi maupun sosial. Nah, itulah tadi masalah-masalah yang dialami konseling.